Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat ya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, tidak kurang suatu apapun ya. Ada dalam suasana bahagia lahir dan batin ya, gitu. Ada mensana in corpore sano gitu ya. Gue di sana, lo di sono. Di dalam jiwa yang kuat terdapat badan yang sehat gitu ya. Jadi kalau pikiran kita sehat, pikiran kita bahagia, insya Allah badan kita juga ikut sehat gitu ya. Nah itu dari peribahasa tadi. Oke, mudah-mudahan juga ada dalam kesehatan finansial gitu ya, secara ekonomi keuangan juga tidak terganggu gitu ya. Ada dalam barokah pulsanya dan kuotanya selalu ada unlimited sepanjang masa gitu ya. Amin ya robbal alamin, itu yang kita harapkan semuanya. Oke. Untuk saat ini kita akan membahas tentang gaya listrik ya, dimana materi ini adalah materi yang terkenal di fisika ya. Gaya listrik biasa disebut juga dengan hukum Coulomb, terkenal dengan hukum Coulomb ya. Gaya listrik atau gaya Coulomb ataupun hukum Coulomb. Jadi untuk mempelajari materi ini sebetulnya kalian dulu sudah pelajari dasar-dasarnya di SMP ya. Dikatakan bahwa kalau misalkan dua buah muatan itu berbeda jenisnya, itu akan terjadi dua buah kejadian. Apabila jenisnya itu berbeda, misalkan positif dengan negatif, itu akan terjadi tarik-menarik. Nah, itu kan berbeda jenisnya. Kalau jenisnya sama, misalkan positif dengan positif, muatannya sama, itu akan tolak-menolak. Kalau muatannya berbeda, itu tarik-menarik ya, sudah tadi ya. Itu. Jadi di SMP sudah kalian pelajari itu, kan kalian sudah pahami ya, mudah-mudahan dasar-dasarnya. Sementara untuk di SMA ini kita akan mempelajari itu lagi, tetapi lebih mendalam ya, pengkajiannya lebih mendetil gitu ya. Karena semakin naik tingkatan sekolah itu akan kalian akan mempelajari sesuatu itu dengan lebih mendetil lagi ya. Jadi kalian bisa lebih mendalam memahami tentang apa itu gaya listrik atau apa itu hukum Coulomb ya. Sebetulnya hukum Coulomb itu ya, kalau misalkan kita pelajari dengan seksama atau dengan cara belajar yang benar ya, sangat mudah dipahami ya. Tapi ada juga yang dari siswa-siswa sebelumnya ya, ada juga yang kesulitan ya, ada aja orang yang kesulitan itu, walaupun materi itu sebetulnya materi yang mudah. Kalau memang kita sungguh-sungguh belajar dan kita menyimak dan kita belajar dengan baik, pasti akan mudah dipahami materi ini. Kalau yang malas ya, materi apapun akan malas dia dia mengerjakannya. Biasanya orangnya itu aja, kayak malas itu. Misalkan Bapak tanyakan ke pelajaran yang lain nih, di pelajaran yang lain gimana ini? Sarua wae sih eta mah. Nah, biasanya memang bukan pelajarannya, kadang-kadang anaknya juga, orangnya juga yang memang malas untuk belajar, atau dia inginnya pelajaran itu masuk dengan sendirinya ke dirinya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak memiliki sikap seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Tuhan, diberi kemudahannya, diberi semangat untuk selalu ingin belajar dengan benar ya, sehingga kita memahami sesuatu itu lebih mudah ya, gitu ya. Dan akan memperoleh nilai ya. Sebetulnya nilai itu jangan dicari ya, dari misalkan kita inginkan nilai dari guru ya, kita belajar dengan baik saja. Tujuan kita mencari ilmu dan kita memperoleh ilmu ya. Jadi tujuannya mencari ilmu, bukan mencari nilai ya. Karena kalau kita dapatkan ilmunya, insya Allah nilainya juga akan baik, seperti itu. Oke, ngelantur juga. Oke, kita ke materi gaya listrik tadi ya. Pertama-tama kalian coba
ketik di Google ya, searching di Google atau apa kalian cari, dan kemudian ya kalian ketik hukum Coulomb gitu, atau kalian ketik gaya listrik, pasti akan keluar kata-kata yang sangat umum ya, bahwa gaya listrik atau gaya tolak itu akan terjadi apabila ada dua buah muatan listrik atau lebih yang berinteraksi. Jadi kalau kalian ketik gaya listrik pasti bunyinya seperti ini. Besar gaya tarik ataupun besar gaya tolak itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau muatan-muatan listrik itu berinteraksi, itu mereka akan mengalami apa yang namanya gaya tarik dan akan mengalami apa yang namanya gaya tolak. Sudah kita ketahui bersama bahwa gaya tarik itu terjadi karena memang interaksi antara dua buah muatan listrik yang berbeda. Kemudian gaya tolak itu terjadi karena adanya interaksi dua buah muatan listrik yang sejenis. Nah, gaya tarik atau gaya tolak ini tentu saja memiliki besar ya. Jadi apakah gaya tarik itu sangat kuat, apakah gaya tarik itu biasa saja, atau gaya tarik itu lemah. Nah, kekuatan gaya tarik itu ataupun kekuatan gaya tolak, tertolaknya itu biasa saja atau tertolaknya itu sangat hebat. Nah, itu kekuatan gaya tarik dan kekuatan gaya tolak tersebut itu tergantung kepada nilai muatan si muatan listrik tadi. Jadi misalkan nih gaya tarik menarik dua buah muatan listrik, misalkan muatan A dengan muatan B itu saling tarik menarik. Nah, muatan A tertarik oleh si B itu tergantung besar muatan B. Misalkan begini, yang mudah supaya mudah dipahami ya, antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya positif, perempuannya negatif. Nah, kalau yang normal positif dan negatif kan tarik menarik. Kita berbicara yang normal ya, jangan yang nggak normal, nanti aja dibahasnya. Yang normal, kalau laki-laki melihat perempuan pasti tertarik. Nah, ketertarikan itu tergantung kepada nilai muatannya. Nah, jadi kalau misalkan si perempuannya atau si wanitanya ini cantiknya biasa saja, pasti akan berbeda kalau misalkan cantik banget, nah, gitu kan, udah cantik, pinter lagi, gitu ya, baik, gitu ya, banyak uangnya, wah sudah pokoknya itu muatannya bertambah dan akan menambah gaya tarik. Nah, gitu. Jadi besarnya gaya tarik itu tergantung kepada nilai muatannya. Jadi kalau nilai muatannya kecil, gaya tariknya juga kecil. Itu ya. Kalau muatannya besar, pasti gaya tariknya juga besar. Nah, begitu juga dengan gaya tolak, gitu ya. Kalau kita tertolak sesuatu, misalkan kita sangat ingin menjauh dari sesuatu itu, karena dia sangat menyebalkan, misalkannya, benda ini sangat menyebalkan. Nah, nilai menyebalkannya itu ada yang biasa saja, ya, ada yang sangat menyebalkan. Berarti kan kita sangat tertolak oleh sesuatu tersebut. Nah, jadi nilai menyebalkan itu, nilai gaya tolak itu tergantung kepada nilai muatannya. Ya, kalau sangat besar nilai gaya tolaknya, sangat besar nilai muatannya, pasti gaya tolaknya juga besar. Ya, misalkan kehel pisannya, sebelen pisan, nah itu kan gaya tolaknya besar karena nilai sebelennya juga besar. Nah gitu. Gaya tarik juga sama ya, tadi sudah dibahas ya, jadi kalau nilai muatannya besar pasti gaya tariknya besar, nilai muatannya besar gaya tolaknya juga pasti besar. Nah, nilai muatan itu berbanding lurus ya dengan gaya tarik atau dengan gaya tolak, tapi berbanding terbalik dengan jaraknya ya. Berbanding terbalik itu gimana? Ya terbalik, pokoknya satunya besar, satunya kecil, kan terbalik. Ya, di rumusnya juga terbalik, satunya di atas ya, besar muatan, jaraknya di bawah. Nah, gitu artinya berbanding terbalik. Artinya begini, kalau gaya tarik itu besar, nah itu terjadi biasanya karena jaraknya kecil. Oh enggak. Jadi kalau jarak yang kecil itu kan dekat.
dekat itu artinya gaya tarik yang besar gitu. Jadi jarak kecil gaya tarik besar, kan terbalik gitu. Jarak kecil artinya dekat, dekat menunjukkan gaya tarik yang besar. Ya, gimana dengan gaya tolak? Gaya tolak juga sama. Kalau dekat, gaya tolaknya akan besar karena dekat. Ya, kita kan ingin menjauh, apa tertolak gitu kan ingin menjauh bendanya. Kalau dekat ya sangat ingin menjauhkan gitu, sangat ingin menolak karena dekat. Nah, biasanya kalau kita kan alik ulah deket-deket ingset ya gitu kan, karena sangat dekat maka gaya tolaknya akan besar. Ya, jarak yang dekat itu berarti kecil, mengakibatkan gaya tolak besar. Berarti kan berbanding terbalik. Satunya kecil, satunya besar, kan terbalik. Seperti itu. Itu yang maksudnya itu berbanding terbalik ya. Kalau salah satunya besar dia kecil, salah satunya kecil dia yang satunya lagi besar, itu kan terbalik, berbanding terbalik. Oke. Ya, gaya tarik atau gaya tolak besar kalau jaraknya kecil. Gaya tarik atau gaya tolak kecil kalau jaraknya besar. Kalau jarak sudah jauh kan gaya tolak juga mengecil. Ah, udah jauh ini biarin. Gaya tarik juga mengecil, tandanya itu jarak tandanya gaya tarik kecil itu antara dua buah muatannya saling menjauh. Gitu. Nah, seperti itu bisa dilihat dari rumusnya ya. Jadi F ya, force, gaya tarik atau gaya tolak atau gaya listrik atau hukum Coulomb itu F sama dengan K, ada nilai konstanta Coulomb ya. Q1, Q2 kan gitu ya. Muatan 1 dengan muatan 2 itu berbanding lurus dengan gaya tarik dan gaya tolak per gitu ya. R kuadrat. Nah, dibagi dengan jaraknya. Nah, gitu. Jadi dari rumusnya juga kelihatan berbanding terbalik muatan dengan jarak itu ya. Yang satunya di atas, yang satunya di bawah. Oke. Itu akan lebih jelas kalian lihat nanti di linknya ya. Di sana akan tertulis dengan jelas persamaannya, kemudian keterangannya dijelaskan satu persatu. Kemudian ada beberapa soal dan kalian juga bisa mempelajari cara mengerjakannya juga ada di sana. Oke. Itu untuk persamaan dasar dari hukum Coulomb atau gaya listrik. Nah, di SMA ini selain mempelajari mempelajari gaya listrik, dasar gaya listrik itu kemudian diperdalam dengan gaya listrik yang dialami oleh beberapa muatan ya. Misalkan dalam suatu tempat itu ada 3 buah muatan. Kalau di SMP kan dulu 2 buah muatan, muatan A dengan muatan B gitu kan, tarik menarik atau tolak menolak. Kemudian di SMA ini nanti akan lebih banyak muatannya gitu ya, akan lebih mendetil cara mengerjakannya. Misalkan dalam suatu tempat ada muatan A dengan muatan B, tarik menarik atau tolak menolak nih. Misalkan tarik menarik ya. Dalam suatu tempat muatan A positif dengan muatan B negatif, sedang tarik menarik. Nah, gitu. Tiba-tiba datang muatan C. Positif negatif nih, C. Misalkan negatif ya. C negatif. Tentu saja si muatan A dan muatan B yang sedang tarik menarik tadi akan terpengaruh oleh kehadiran si muatan C. Karena A positif dan yang datang ini negatif, yang tadinya A itu hanya tertuju kepada B, gaya tariknya pasti akan terbagi kepada C. Itu secara naluriah seperti itu, secara alamiah seperti itu. Yang B juga akan mengalami gaya listrik yang berubah. Gitu. Yang B yang tadinya hanya tertarik oleh si A karena datang si C yang negatif, nah nanti ada sebuah ketertolakan karena B negatif, C negatif. Yang tadinya B itu hanya berarah kepada si A karena datang gaya tolak si C, maka arah vektornya itu akan berubah. Pasti itu akan berubah. Secara alamiah seperti itu ya. Jadi kalau ada 2 buah muatan listrik tarik menarik dalam suatu tempat, kemudian datang muatan yang lain, pasti akan mempengaruhi gaya listrik yang dialami oleh 2 muatan yang sedang terjadi tadi. Itu secara alamiah seperti itu. Kita juga normalnya seperti itu karena kita kan manusia sebetulnya sama dengan muatan-muatan listrik tadi. Misalkan si A dengan si B sedang tarik menarik nih ya, kemudian datang si C. Itu kan si A itu misalkan si B nilainya, misalkan B ini perempuan, si A nya laki-laki, tarik menarik, datang si C perempuan. Nah, si A itu kan tertarik dengan si B. Misalkan si B itu gaya tariknya kecil dan si C gaya tariknya besar, misalkan
si C ini lebih cantik dari B, misalkan seperti itu, pasti si A akan lebih tertarik ke si C. Itu alamiahnya seperti itu. Si A akan berpaling ke si C. Nah, seperti itu kalau secara ilmu gayalistik. Tetapi kan manusia mempunyai perasaan ya. Walaupun ketika sudah punya istri gitu, ada istri yang lain yang lebih menarik, sebetulnya secara alamiah itu pasti akan ke yang lebih menarik secara ilmu fisika kan gitu, secara ilmu gaya listrik. Tapi kan manusia punya perasaan, jadi dia lebih bisa menjaga perasaannya. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, dipelajari oleh ilmu sosial nanti ya. Ilmu kecerdasan kecerdasan perasaan ya, kecerdasan emosional. Nah, seperti itu dibahasnya nanti di ilmu hubungan antar manusia. Tapi secara fisika atau secara gaya listrik pasti kejadiannya arah vektornya itu akan lebih besar ke yang muatannya lebih besar gitu. Alamiahnya seperti itu. Nah, untuk gitu. Untuk materi di SMA ini ya, materinya akan menghitung nilai-nilai gaya listrik yang dialami oleh beberapa muatan listrik. Misalkan muatan listriknya dalam suatu tempat itu ada 3 muatan listrik ya. Itu juga tergantung kepada posisi diamnya dari posisi keberadaan dari muatan listrik tadi. Jadi kalau posisinya saling lurus, jadi 3 muatan itu saling lurus gitu ya, segaris. Nah, itu nanti persamaannya akan berbeda kalau misalkan posisi 3 muatannya tidak lurus, saling berhadapan misalkan membentuk segitiga. Nah, itu persamaannya juga akan berubah nanti. Nah, itu nanti kalian lebih jelasnya bisa dilihat di linknya ya. Bagaimana kalau 3 muatan itu segaris lurus dan bagaimana kalau muatan itu tidak segaris lurus atau saling berhadapan atau membentuk kalau 3 yang membentuk segitiga, kalau 4 yang membentuk sebuah segi 4 misalkan. Posisinya seperti itu, nanti persamaannya juga akan berbeda. Tapi dasar dari persamaannya itu tetap F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, persamaan dasarnya itu. Jadi setiap perhitungan ada persamaan dasarnya selalu digunakan. Makanya persamaan dasarnya harus hafal ya, jangan lupa gitu ya. Karena kesananya ya hanya menggunakan persamaan dasar ini, tetapi digunakan dalam posisi atau keadaan situasi yang berbeda ya. Jadi misalkan 3 buah muatan berinteraksi. Nah, misalkan si A, si B, dan si C. Tergantung soalnya nanti. Kalau ditanya bagaimana gaya listrik yang dialami oleh si A, maka kita harus menghitung dulu A dengan B seberapa, A dengan C seberapa. Nah, gitu. Sehingga ketika dijumlahkan nanti itulah gaya listrik yang dialami oleh A. Misalkan gimana gaya listrik yang dialami oleh B, tergantung soalnya. Kalau soalnya menyuruh hitunglah gaya listrik yang dialami oleh muatan B. Nah, misalkan muatan B ini ada di tengah. Muatan B misalkan negatif. Sebelah kiri positif, sebelah kanan positif. Harus kemana? Hal-hal seperti itu nanti yang yang akan dihitung sesuai soalnya gimana ya, sesuai soalnya jaraknya berapa dan nilai muatannya berapa ya. Harus seperti barusan, harus kemana? Misalkan si C ini negatif berada di antara 2 positif, harus kemana? Ya tergantung. Kalau misalkan nilai muatan A nilainya besar, pasti akan mendekat ke A. Kalau nilai muatan B nya kecil ya B nya akan ditinggalkan. Nanti seperti itu alamiahnya kayak gitu. Nah, jaraknya juga mempengaruhi. Jadi misalkan muatan A ini nilai muatannya besar, tapi kalau jaraknya jauh itu akan mengurangi nilai gaya listriknya. Ya, jadi misalkan walaupun si C itu muatannya kecil, tapi karena dekat, itu kan dia akan menambah nilai gaya listrik. Itu tergantung lah. Jadi jaraknya dihitung juga, kemudian nilai muatannya dihitung juga nanti, sehingga nanti posisi si muatan yang ditanyakan itu atau berapa nilai gaya listrik yang dialami oleh si muatan yang ditanyakan itu bisa dihitung dengan persamaan yang ada. Oke, persamaannya nanti
bisa dilihat di linknya ya. Nah, bisa dilihat di linknya, di sana sudah jelas tertulis ya, ada nilai nilai-nilainya ya. Contoh soalnya juga ada, motor lewatnya. Nah, gimana nanti di linknya itu ada persamaannya tertulis dengan jelas ya, kemudian di keterangan-keterangannya juga sangat jelas, ada beberapa soal yang dijadikan contoh, kemudian di sana cara mengerjakannya juga lengkap ya, sehingga ketika kalian nanti dikasih satu soal dari Bapak, insya Allah kalian akan mudah mengerjakannya ya gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada hal yang perlu ditanyakan ya boleh tanyakan langsung ke Bapak ya, boleh juga langsung japri ke WA atau ke Telegram atau di Classroom-nya bisa komen ya. Di sini juga bisa kalian komen kalau misalkan kalian belum paham ya. Oke. Itu sangat panjang ya. Jadi kaditu kadieu ceritana ya, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya ya, maksud Bapak supaya kalian bisa paham gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa menyampaikan ini dengan lebih baik dari Bapak ya, itu bagus ya. Nanti kan ada tugas untuk menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Coba kalian simpulkan dengan cara kalian sendiri, bisa dengan ditulis, bisa kalian dengan sampaikan dengan kata-kata kalian, bisa kalian buat video ya, menyampaikan ini ke orang lain dengan cara kalian sendiri. Mudah-mudahan lebih baik menyampaikannya dari Bapak, dan ketika kalian menyampaikan materi ini ke orang lain akan mudah memahaminya. Itu ya tujuan dari Bapak ya. Jadi pada pertemuan kali ini tujuannya adalah kalian atau siswa dapat memahami materi gaya listrik gitu ya, dan bisa mengerjakan masalah-masalah yang terjadi pada materi gaya listrik ini. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah dipahami ya, pastinya itu mudah dipahami mudah-mudahan, dan kalian bisa merangkum atau kalian bisa menyimpulkannya dengan baik ya, sehingga kalian bisa menyampaikan ke orang lain dengan mudah dan orang lain bisa menerimanya dengan mudah juga. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.